Yang pertama sebelum kita menyampaikan materi ya, sambil ngecek ini. Rizal At-Taqwa hadir, Mas Rizal? Hadir, Pak. Coba Mas diaktifkan kameranya Mas. Iya, Pak. Kalau menurut Mas Rizal S1-nya apa Mas? Saya oceanografi, Pak. Oceanografi, ya. Iya, Pak. Tentang bagaimana karakteristik pergerakan perairan di lautan gitu ya. Iya, Pak. Siap. Baik, Mas Rizal. Menurut Mas Rizal, apa itu yang dimaksud dengan permasalahan dulu? Kita kan akan membahas nih permasalahan pembangunan wilayah. Permasalahan itu apa, Mas? Permasalahan itu sesuatu yang timbul dan merugikan banyak pihak, banyak orang gitu, Pak, dan harus diselesaikan. Masalah itu timbul sesuatu yang timbul sesuatu yang dapat merugikan banyak orang, banyak kepentingan, dan mungkin harus segera diatasi itu. sifatnya merugikan ya. Iya, Pak. Ya. Makasih Mas Rizal. Aflaha Abdul Munib hadir? Hadir, Pak. Ya. Kalau menurut Anda apa, Mas? Permasalahan itu apa, Mas? Permasalahan kondisi yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Tadi merugikan. Kalau menurut Mas Rizal, Mas Aflaha tidak sesuai. Tidak sesuai antara apa dengan apa itu? Antara yang seharusnya, Pak. Tidak sesuai itu kan harus ada pembanding ya, satu dengan yang lain. Itu antara apa dengan apa? Antara yang seharusnya diterima secara umum. Dan A dan B. Tidak sesuai A dengan B. Gitu. Terus ada pembandingnya. Masih bingung. Iya. Sanina, Mbak Sanina? Suara saya, Mbak Sanina? Tidak respon. Mbak Salma, kalau menurut Anda, permasalahan? Kondisi yang merugikan dan membutuhkan solusi untuk mengatasinya, Pak. Membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Ya. Ini Mbak Sanina belum respon ini ya. Jangan-jangan ditinggal pergi ini. Ya, kalau Pak Kotar coba. Mas Kotar. Masih mute, nggak kedengaran suaranya. Iya, Mas. Oh ya, maaf Pak. Lupa. Ya. Menurut saya permasalahan adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang dilakukan. Permasalahan akibat dari tindakan yang dilakukan. Ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita persamakan persepsinya mengenai permasalahannya. Oh ya, lupa tadi. Kalau tadi Mas Aflaha S1-nya apa, Mas? Ilmu kelautan, Pak. Pembangunan? Ilmu kelautan. Oh, ilmu kelautan. Ya. Kalau Mbak Salma? Biologi, Pak. Biologi. Mas oceanografi, Aflaha kelautan, Salma geologi. Mas Kotar apa, Mas Kotar? Kehutanan. Kehutanan, Pak. Oh iya, kehutanan. Ya, Mbak Sanina, silakan. Ya, Bapak, maaf, saya ini masih di jalan arah pulang. Lagi di jalan. Ini Bapak ini pulang kerja, sebentar lagi sampai. Oh, tapi ngikuti ya, ngikutin ya. Ini saya mengikuti, tapi sambil nyetir, Pak. Mohon maaf. Ya. Ya, fokus kalau nyetir ya, jangan nanti kalau malah nggak fokus, bahaya itu. Terima kasih, Pak. Tapi dengerin ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan permasalahan itu adalah kata kuncinya itu yang disampaikan
Mas Aflaha, cuman agak bingung dia antara apa dengan apa. Jadi kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan, kondisi ideal, sesuatu yang diharapkan, kondisi existingnya, ya, akan menyebabkan permasalahan. Kondisi idealnya, misalnya kondisi idealnya masyarakat suatu kota itu sejahtera. Sejahtera itu sandang pangan papannya terpenuhi, kebutuhan kesehatan pendidikannya terpenuhi, sehingga dia bisa hidup secara layak, makmur, sejahtera. Tapi kondisi real, kondisi existingnya itu masyarakatnya miskin, pangannya kekurangan gizi, tidak terpenuhi, ada yang fakir, ada yang miskin, untuk memenuhi kebutuhan pangan saja tidak mampu, apalagi memenuhi kebutuhan sandang maupun papannya, apalagi kesehatan pendidikan, sehingga muncul masalah. Nah itu ya, kita gambarannya seperti itu. Masalah itu tidak hanya yang sifatnya merugikan, terkadang sangat menguntungkan. Contohnya misalnya petani serempak panen raya, di mana-mana panen padi itu melimpah. Tapi muncul masalah, ternyata dan melimpahnya padi itu harga padi anjlok, ya. Harga padi anjlok, terus kemudian nggak sesuai operasional, ya. Ini jadi masalah. Jadi harusnya masalah itu tidak hanya sifatnya yang merugikan, tapi justru sifatnya yang dalam benak kita menguntungkan dengan adanya panen raya tadi seperti itu. Contohnya juga misalnya panen susu, ya, susu sapi. Ternyata peternak susu sapi itu semua panen, sehingga harga susu anjlok, ya, sampai dibuang-buang, ya, jalanan susunya harusnya dikasihkan atau orang lain itu bermanfaat, tapi karena protes harga susu jadi per liternya jadi sangat rendah, tidak sesuai dengan biaya operasional, akhirnya karena pabrik tidak mau menampungnya, tidak mampu untuk menampungnya karena kelebihan stok susu misalnya, seperti itu. Itu gambarannya. Jadi permasalahan adalah kalau kita melihat kondisi, suatu kondisi, ya, lingkungan kah, atau sosialnya kah, atau ekonominya kah, kalau itu ada kesenjangan antara kondisi yang seharusnya ideal, yang diharapkan secara teori, ya, kondisi ideal itu secara teori, secara harapan, namun kondisi realnya ternyata kelainan, tidak sesuai, itu memunculkan masalah. Itu yang harus diselesaikan, itu yang harusnya kita mencari solusinya. Dipahami semua? Bisa, Pak. Permasalahan, Bisa, Pak. Bisa, Pak. kata kuncinya kondisi ideal yang diharapkan, kondisi kesenjangan, ya, kondisi ideal dengan kondisi existing. Itu kata kuncinya. Tinggal Anda nanti kembangkan sendiri. Sekarang pembangunan. Ya, kalau Mas Rizal selaku S1-nya oceanografi, pembangunan itu apa maksudnya, Mas? Pembangunan itu kegiatan untuk mengupgrade atau apa ya, Bapak, memperbarui suatu daerah, Pak, menjadi lebih baik, Pak, untuk tujuan masyarakat secara umum. Ya, kuncinya itu. Pembangunan menjadikan sesuatu lebih baik. Dengan apa? Dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pembangunan itu tujuannya membuat sesuatu lebih baik dari sebelumnya.
ya, dan memberdayakan kemampuan sumber daya yang dimiliki, ya. Jangan sampai melampaui batas. Kalau melampaui batas nanti terus akhirnya merugikan, ya. Contohnya bangun tapi tidak memperhatikan kemampuan sumber daya, akhirnya gagal pembangunan itu. Banyak utang, ya, kemudian kegagalan di mana-mana. Karena itu harus ada perencanaan dalam pembangunan. Nah, kalau perencanaan apa, Mas Aflah? Perencanaan itu langkah-langkah untuk mencapai tujuan, Pak. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan lebih baik. Ya. Dan apa? Dengan memberdayakan seluruh kemampuan yang kita miliki. Ya, sumber daya yang kita miliki. Sumber dayanya apa saja? Dana, ekonomi. Sumber dayanya apa saja? Sosial, SDM, sumber daya manusia. Kemudian sumber dayanya apa saja? Sumber daya alam sebagai modal. Ya. Kemudian apa lagi? Sumber daya kemampuan manajemen. 4 itu penting, ya. Sumber daya alam yang kita miliki untuk membangun, melimpahnya tambang, melimpahnya peternakan, ya, perkebunan, ya, sumber daya alam. Ya. Kemudian SDM, kemampuan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, ya, yang melek teknologi dan kemampuan untuk kesehatannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Ya, SDM. Kemudian tata kelola yang baik, governance. Karena 4 pilar itu, 4 aspek itulah yang menjadi prinsip dalam membangun suatu wilayah. Membangun apapun, ya. Makanya ada konsep, Anda pernah dengar ya, sustainable development. Saya pernah dengar ya? Apa itu sustainable development? Mbak Salwa pernah dengar? Iya, Pak. Ya, coba. Sustainable development itu apa? Pembangunan berkelanjutan. Ya, maksudnya definisi sederhananya seperti apa? Pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi ke depan, Pak. Antar generasi, ya. Apa yang kita nikmati sekarang, ya, sumber daya alam lingkungan yang melimpah, hasil tambang yang melimpah, dan kita bisa menggunakannya sumber daya alam itu untuk kesejahteraan manusia, sosialnya sejahtera, kemudian pertumbuhan ekonominya baik, kemudian tata kelolanya baik, karena sumber daya alam dikelola dengan cara yang baik, manusia dikelola dengan cara yang baik, ekonomi dikelola dengan cara yang baik. Kemudian semuanya itu harus dipertahankan, harus dijaga, supaya apa? Supaya generasi yang akan datang itu bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Ya, sustainable development. Pengertian sustainable development. Jadi dari berbagai macam literatur definisi sustainable development itu pengertian ringkasnya seperti itu. Apa yang kita nikmati sekarang ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. 10, 20, 30, bahkan kalau bisa sampai hari kiamat, ya. Generasi sampai hari kiamat itu bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Sehingga kita berkewajiban untuk melestarikannya. Makanya di dalam konsep sustainable development itu ada 3 pilar. Ya. Mas Kotar, 3 pilar itu pernah nggak? Ya. Pernah baca? 3 pilar sustainable development. Pernah, Mas?
Mas Kotar speakernya. Siapa? Saya pernah dengar 3 pilar sustainable development. Saya lupa kali ya, Pak. Lupa, coba nanti dicari. Siapa? Nah, Google itu ada, kalau Anda ketik 3 pilar sustainable development akan muncul itu. Ya. Oh iya, Pak. Mas Rizal pernah buka-buka sustainable development? Ini Pak baru buka. Baru buka. Mas Aflaha pernah lihat? Pernah, Pak. Ya, apa saja Mas 3 pilar itu? SDA dan lingkungan, Lingkungan, sosial ekonomi, sosial tata ekonomi. kelola. Sosial ekonomi terakhir tata kelola. Terakhir apa? Ekonomi, sosial, lingkungan. Ekonomi, sosial, lingkungan. Lingkungan. Ya, Oh, benar. Ya, Sudah, Pak. Ya. ya. Udah buka Mas Kotar? Sudah. Ekonomi, Iya. sosial, lingkungan. Nah itu diingat-ingat, ringkas. Siap. Cuma perlu dipahami, lingkungan apanya yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan itu kita harus mampu melestarikannya. Sumber daya alam lingkungan meliputi tumbuhan, hewan, keanekaragaman hayati itu kita harus bisa melestarikannya. Supaya anak cucu kita nanti menikmatinya. Hasil tambang, walaupun itu unrenewable ya, jadi tidak lama pemulihannya, seperti tambang batu bara, kemudian tambang minyak dan sebagainya, itu sulit pemulihannya. Ya. Tapi harus dikelola dengan cara yang baik supaya lestari. Yang pertama adalah kelestarian lingkungan sumber daya alam, itu harus dijaga. Yang kedua sosial itu apanya? Itu masalah kesejahteraan sosialnya. Masyarakat harus sejahtera, itu harus kita pertahankan. Kebutuhan sandang pangan papannya, kesehatan pendidikannya, itu harus dipertahankan. Baik generasi yang akan datang juga sejahtera. Yang ketiga, ekonomi itu apa? Ekonomi itu salah satunya adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik itu biasanya indikatornya masyarakatnya sejahtera, tapi itu belum tentu. Terkadang pertumbuhan ekonominya yang baik itu tidak merata. Jadi yang sejahtera itu hanya lapisan masyarakat tertentu. Anda pernah dengar yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Nah itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi. Tetapi yang sejahtera hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Makanya perlu catatan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Ya. Itu 3 pilar. Nah, 3 pilar itu yang tidak kalah penting ada pilar yang keempat yang dikatakan good governance, tata kelola. Ya. Tata kelola yang baik, dengan tata kelola yang baik kita bisa mengelola lingkungan sumber daya alam supaya lestari. Tata kelola yang baik supaya kesejahteraan sosial tercukupi. Tata kelola yang baik misalnya tidak korupsi, ya, tidak ekosektoral, tidak ada konflik. Dan tata kelola yang baik itu butuh dukungan sistem kelembagaan yang baik, kolaborasi antar stakeholders, antara pemerintah, swasta, masyarakat. Apa yang kita pernah dengar ada hexahelix. Ya, hexahelix itu ada 6 komponen stakeholder yang penting di situ. Yang pertama pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah daerah, provinsi, ya, kabupaten maupun pusat. Secara horizontal, kalau itu vertikal ya, pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten. Kalau horizontal, antar dinas terkait bersama pemerintah. Hanya satu kabupaten ada dinas-dinas terkait di situ. Nah, kemudian stakeholder yang kedua adalah swasta, pelaku usaha.
investor. Itu penting kita libatkan mereka dalam satu sistem kelembagaan yang baik, membangun bersama-sama, berkolaborasi. Kemudian masyarakat itu juga kita perlu libatkan ya, di dalam sistem pembangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah akademisi. Ya. Akademisi kita libatkan hasil penelitian mereka, ya, apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, dalam pembangunan dan lain sebagainya, itu perlu dilibatkan. Yang kelima itu adalah media. Ya. Media itu juga perlu kita libatkan supaya mereka bisa sosialisasi, ya, menyampaikan informasi yang benar, kemudian memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, semua stakeholder itu bisa mengetahui informasi yang benar. Nah, kemudian yang keenam itu adalah NGO. Ini penting. Ada satu tambahan lagi itu legislatif, dukungan politik itu penting. Ya, karena pembangunan kalau tidak didukung oleh politik, ya, misalnya Pak Wali Kota atau Pak Bupati punya program tidak disetujui DPR, nggak keluar ya pendanaannya. Jadi itu akan membuat pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi, ya, tata kelola yang baik butuh dukungan sistem kelembagaan yang baik, untuk kebijakan ya, yang jelas, kemudian butuh kewibawaan hukum dan dukungan politik. Itu konsep pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, pengertian dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Itu Pak. sebetulnya Ya, Pak. Ya. di kuliah kita itu. Tapi nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Tapi di sini ada pertanyaan, ini untuk menyampaikan persepsi dulu, karena latar belakang S1 Anda itu macam-macam. Ya, Mbak Salwa, S1-nya apa, Mbak Salwa? Oh, geologi tadi ya? Biologi, Pak. Oh iya. Mbak Sanina, dengar suara saya, S1-nya apa? Biologi juga, Pak. Oh, geologi juga. Ya, berarti supaya kita, karena background S1-nya macam-macam, ya perlu menyamakan persepsi mengenai ini. Kemarin tentunya di pertemuan pertama sudah disinggung oleh Prof. Iwan ya mengenai tujuan pembelajaran mata kuliah ini, perencanaan tata ruang dan lingkungan. Sebetulnya perencanaan wilayah dan kota itu hampir sama dengan lingkungan ya, sama-sama multidisiplin. Semua kalau kita belajar perencanaan wilayah dan kota itu belajar semua ilmu di situ. Jadi kalau Anda lihat kurikulum PWK, mahasiswa PWK itu belajar ilmu lingkungan, belajar ilmu sosial, belajar ilmu pemperanata, belajar ilmu geologi, geografi, kalau terutama yang menggeluti mengenai GIS ya, informasi GIS, geografis ya, sistem informasi geografis. Itu karena merencanakan wilayah dan kota itu merencanakan semua aspek di situ. Bagaimana mewujudkan pembangunan wilayah dan kota itu, merencanakan pembangunan wilayah dan kota itu supaya berkelanjutan, sehingga aspek lingkungan, sosial, ekonomi, semua cabangnya, ya, kemudian tata kelola itu harus pertimbangkan aspek-aspek itu. Sama dengan lingkungan, Anda merencanakan suatu lingkungan, kita bicara lingkungan itu semua aspek juga. Karena bicara dengan aspek lingkungan itu segala sesuatu yang ada di lingkungan manusia hidup, ya termasuk misalnya lingkungan wilayah kota. Lingkungan wilayah kota itu ya semua aspek yang harus dipertimbangkan. Dan juga ini perencanaan tata ruang dan lingkungan itu juga nanti Anda harus mempertimbangkan semua aspek. Ya lingkungannya, ya sosialnya, ya ekonominya, ya tata kelolanya.
supaya mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, lingkungan tidak rusak, sehingga lingkungan dan sumber daya alam itu bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Ini pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk mencapai tujuan. Dengan cara apa? Dengan menyusun langkah-langkah strategi. Langkah-langkah strategi di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Jadi misalnya kita perencanaan pembangunan, merencanakan pembangunan suatu lingkungan, maka kita berharap nanti lingkungan akan menjadi lebih baik. Pembangunan kan menjadikan sesuatu lebih baik. Kemudian kita rencanakan bagaimana menyusun strategi, langkah-langkah supaya lingkungan kita menjadi lebih baik. Ya, misalnya kawasan permukiman kumuh, kampung nelayan. Kebetulan karena S2 dan S3 saya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Saya berikan contoh misalnya kampung nelayan kumuh. Ada permasalahan di situ. Kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi real. Kondisi real kumuh. Kampung nelayan kotor, ya, penduduknya tidak sehat, kesejahteraannya tidak terpenuhi, sandang pangan papannya, kesehatan, pendidikan, ya, itu semua di luar yang diharapkan. Maka kita menyusun langkah-langkah, ya, bagaimana mengatasi masalah-masalah lingkungannya, bagaimana mengatasi masalah sosialnya, bagaimana mengatasi masalah ekonominya, karena masyarakat nelayan biasanya miskin. Miskin disebabkan oleh beberapa faktor. Miskin karena budaya sosialnya. Nelayan itu kalau habis panen, itu foya-foya. Tapi nanti datang paceklik, nah dia bingung, uangnya sudah habis. Ya, sehingga dia terjerat hutang dengan rentenir yang bunganya tinggi, akhirnya dia miskin karena nggak mampu membayar hutang, akhirnya semua barang milik dia sampai rumahnya itu tergadaikan oleh hutangnya tadi. Ya, itu permasalahan. Nah, bagaimana kita menyusun strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Dengan apa? Dengan mengelola sumber daya yang kita miliki. Kita punya apa? Kita punya fasilitas apa? Kita punya modal berapa? Kita punya SDM yang seperti apa? Kita punya waktu berapa? Target waktunya dan lain sebagainya. Sumber daya waktu, sumber daya biaya uang, sumber daya modal sosial, modal alam, modal uang. Ya, kalau perlu modal sosial itu seperti misalnya kita membangun rekanan kerja, itu modal sosial. Ya. Nah, itu harus dikelola, ya, direncanakan dengan pengelolaan yang baik, dengan apa langkah-langkah kita, target jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, itu nanti akan muncul. Ya. Dan dimonitoring, dievaluasi. Itu perencanaan. Menurut Eli Suwandi. Kemudian Jacqueline Alder menyebutkan bahwa perencanaan itu menentukan sesuai dengan yang diinginkan yang lebih baik ya di masa depan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi menyusun langkah-langkah strateginya seperti apa perencanaan. Satu contoh misalnya merencanakan Anda ingin supaya datang kuliah tidak terlambat misalnya. Ini satu hal yang sepele. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan perencanaan, mempelajari ilmu perencanaan, Anda akan bisa menyusun. Nanti kuliah jam 16 ya. Undip kampus Pasca Sarjana Hayam Wuruk ya. Anda sudah mulai merencanakan. Anda mengalokasikan waktu kapan harus berangkat
dari tempat tujuan Anda supaya datang kuliah tidak terlambat. Syukur-syukur 15 menit, 10 menit sebelum kuliah dimulai. Ya, supaya Anda juga tenang. Kalau kuliah terlambat sudah ngos-ngosan, nanti dimarahi oleh dosennya, kemudian kerugiannya banyak kalau kuliah datang terlambat itu, ngos-ngosan, dimarahi dosennya, materinya ketinggalan, ya, merasa berdosa. Itu kalau sudah terbiasa seperti itu, jadi dia datang tidak terlambat. Nah, Anda susun rencana, misalnya Anda harus mengenai waktu, ya, sumber daya waktu. Anda harus berangkat dari tempat kos Anda, kalau kos ya, rumah Anda itu jarak tempuhnya berapa? Sudah Anda pertimbangkan itu, toleransi waktunya. Nah, kemudian fasilitas, Anda mau naik apa dari rumah ke kampus? Apakah naik Gojek? Apakah naik kendaraan sendiri? Kemudian apa pakai kendaraan umum, ya, transportasi umum, publik? Nah, kalau transportasi, ya semuanya itu butuh dana, ya, dana beli bensin. Kalau walaupun motor sendiri beli bensin, kalau Gojek bayar Gojek dan lain sebagainya. Nah, jadi biaya, waktu, fasilitas, sumber daya yang dimiliki, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus mempersiapkan resikonya. Ya. Resiko kalau nanti kendaraan sendiri banyak bocor, ya, misalnya mengantisipasi tengah jalan ban bocor, datang kuliah mesti terlambat. Kalau toleransi waktu jarak dari rumah ke tempat kuliah dihitung mepet. Oleh karena itu Anda harus beli toleransi waktu 30 menit misalnya, ya. Itu sudah pertimbangan supaya dan kita tercapai. Kira-kira gambarnya seperti itu, ya. Jadi perencanaan itu adalah menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, waktu, berdaya dana, berdaya fasilitas, ya, dan mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi. Nah, betul-betul matang, karena menganalisis resiko, ya, resiko penting, karena untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga, ya, kita sudah mengantisipasinya. Ini namanya, kalau nanti ada belajar mitigasi bencana, tidak akan seperti itu, ya, manajemen resiko. Nah, itu perencanaan. 12 menyebutkan bahwa perencanaan itu proses yang didasari oleh pengkajian, ya, mengkaji. Seperti tadi, ingin datang kuliah, mengkaji dulu jarak tempuh antara rumah dengan tempat kuliah itu berapa jaraknya, ditempuh dalam berapa waktu, menggunakan alat moda transportasi apa. Seperti itu supaya kita betul-betul matang gitu, ya, untuk mencapai tujuan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kalau terjadi kegagalan apa penyebabnya, supaya nanti mempertimbangkan analisis resiko. Kemudian Barbara Becker menyebutkan bahwa perencanaan itu suatu yang rasional, ya, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Josh Steiner menyebutkan bahwa perencanaan proses untuk mencapai tujuan, strategi kebijakan, banyak bersama, ya. Intinya, perencanaan adalah proses merencanakan, mengambil satu langkah-langkah, menyusun langkah-langkah strategis setelah melakukan kajian tadi, ya, untuk mencapai tujuan. Nah, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, yaitu waktu, uang, fasilitas, tenaga, ya, agar tujuannya bisa tercapai. Tujuan yang diharapkan bisa tercapai, sehingga bisa memberikan solusi
mengatasi solusi dan permasalahan. Nah, ini pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh aspek yang ada sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi multidisiplin. Ya. Menurut Alexander. Kemudian untuk Portes menyebutkan pembangunan itu transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi tidak hanya sekedar ekonomi, sosial, budaya, seluruh aspek. Kemudian Didi Dixon menyebutkan bahwa pembangunan itu adalah transformasi ekonomi, sosial, budaya melalui kebijakan dan strategi. Intinya pembangunan adalah proses perubahan untuk menjadi lebih baik yang direncanakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan masyarakat. Sekarang perencanaan tata ruang. Apa yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang itu adalah bagaimana ekspresi geografis. Yang di situ terkandung ada perekonomian, sosial, lingkungan, kebudayaan, sumber daya yang dimiliki, sistem aktivitas ekonominya, ya, dalam sebuah wadah ruang dengan berbagai jenis skala. Jadi perencanaan tata ruang adalah bagaimana merencanakan wadah. Kalau dalam teori Doxiadis itu ada konten dan kontainer. Konten dan kontainer. Konten itu isinya, kontainer itu wadahnya, ruangnya. Ini juga ada harus membedakan antara space dan place. Apa itu perbedaan space dan place? Nah, ruang itu terkadang orang masih bingung membedakan antara space dan place. Ya. Kalau orang perencanaan wilayah dan kota harusnya paham. Tapi disinggung sedikit coba, supaya nanti ada paling tidak bisa memahaminya. Kalau Mas Ablaha, perbedaan space dan place itu kira-kira apa, Mas? Kalau space itu apa, kalau place itu apa, Mas? Space dan apa, Pak? Mau? Place. Space itu ruang ya. Kalau space ruang, kalau place apa? Kurang tahu, Pak. Tempat. Tempat. Oh, place ya, tempat. Ya, place, tempat. Bedanya apa? Ruang dan tempat. Orang terkadang rancu. Kayak fakir dan miskin, orang itu rancu. Padahal harusnya fakir dan miskin kalau terpisah itu maknanya berbeda. Ruang mungkin lebih mengarah ke 3 dimensi kali, Pak. Nah, kalau tempat? Tempat lebih ke spesifik geografis. Sama tuh. Sama ya? Kalau dimensi, tempat, geografis itu sama. Geografis kita posisi di dunia mana, batasannya mana, itu ruang. Yeah. Ada dimensinya, luas, panjang, lebar, macam-macam. Gimana? Kurang Pak, yang tempat paling masih bingung. Ini space dan place bedanya. Kalau space itu hanya ruangnya, dimensi ruangnya, itu ruang kosong. Kalau place saya supaya bisa mudah memahami ya, space itu ruang kosong dia. Bisa dipahami ya, punya dimensi dia. Batasan-batasannya, misalnya tanah kosong, space, ruang. Space ada yang dunia maya, ada yang dunia nyata. Maya seperti kita ini space yang maya. Ya, kita punya ruang, tapi ruang yang dunia maya, nggak punya dimensi dia, tapi punya ruang. Kalau place itu ruang yang sudah terisi oleh penghuni, aktivitas, dan sarana prasarana yang ada di situ. Saya berikan contoh.
Misalnya punya lahan yang luas, ya. Misalnya eh, apa 100 hektar, luas lahan itu 100 hektar. Namanya space atau kontainer. Kontainer itu ruangnya, wadahnya. Kalau dalam teori Doxiadis itu kontainer. Kalau place, ruang yang sudah diisi tadi, ya 100 hektar tadi diisi oleh unit rumah tempat tinggal. Ada rumahnya, unit rumah. Kemudian ada sarana prasarana perumahan. Ada penduduknya di situ, ada warganya yang beraktivitas di situ dengan masyarakatnya. Sehingga itu terkumpul, ada unit rumah, ada fasilitas sarana prasarananya, infrastrukturnya, aktivitasnya di situ, mereka berinteraksi, ada sosial, ada perdagangan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Itu isinya, kontennya. Sehingga ruang yang kosong tadi ya makna, oh itu adalah kawasan permukiman. Baru place, tempat tinggal manusia yang punya makna, dia disebut kawasan permukiman atau perumahan. Tadinya awal kosong, kemudian oleh developer dikembangkan di situ kawasan permukiman. Yaitu tempat place-nya, makanya ada satu teori sense of place. Bagaimana makna suatu tempat. Apakah tempat itu kawasan permukiman? Apakah itu tempat kawasan industri? Apakah tempat itu kawasan perdagangan? Itu distrik-distrik itu place. Karena dia punya space yang sudah diisi oleh manusia, aktivitas, sarana prasarananya. Di Doxiadis bicara seperti itu. Kalau kita memahami suatu ruang dalam arti di sini place, ya makanya di sini kadang orang salah kaprah gitu ya. Kadang space dianggap sebagai place dianggap space dan lain sebagainya. Paling tidak Anda harusnya sudah bisa mengetahui itu. Kalau space itu ruangan yang kosong, masih kosong, entah itu dunia maya atau dunia kenyataan. Kalau kita misalnya space itu adalah MS Team yang ruang kuliah yang kosong, belum ada aktivitas. Space. Kalau place begitu ada aktivitas kuliah, nah seperti kita ini namanya place, ini ruang kuliah, ruang kelas kuliah. Kalau nanti ternyata diisi ruang MS Team-nya itu untuk asistensi, berarti bukan kuliah, itu maknanya place punya makna ruang diskusi, bukan perkuliahan. Beda maknanya. Ya. Tapi ada space-nya, sudah disediakan oleh program studi, ada MS Team itu, sewaktu-waktu Anda bisa gunakan sebagai place. Ada space-nya, tergantung Anda akan memanfaatkan place seperti apa fungsinya. Itu gambarannya ya. Jadi pahami ya, perbedaan space dan place. Jadi kalau Anda nanti diskusi dengan orang lain, nyebut space dan place, itu Anda sudah nyambung perbedaan kedua kata itu penting. Nah kemudian perencanaan tata ruang itu ya, jadi Anda bagaimana merencanakan struktur dan pola ruang. Struktur dan pola, karena dalam perencanaan itu menyangkut dua komponen yang penting itu ya. Ini struktur ruang. Pengertian struktur ruang apa? Struktur ruang itu adalah pusat-pusat pertumbuhan. Ya. Yang pusat-pusat pertumbuhan itu terkoneksi, terhubungkan satu dengan yang lain. Jadi, struktur ruang yang dimaksud dengan struktur, Anda pahami dulu kata-kata. Jadi kalau Anda ingin menguasai suatu ilmu, itu pahami pengertian
masing-masing katanya. Sekarang struktur ya, bicara tentang struktur apapun yang perlu Anda ketahui itu ada empat kata kunci. Jadi struktur apapun. Kalau kita bicara tentang struktur, yang pertama adalah bahwa struktur itu terdiri dari banyak komponen. Ini harus Anda pahami ya. Struktur ruang, kalau nanti kita bicara tentang ruang, berarti banyak komponen ruang. Kemudian yang kedua, masing-masing komponen itu punya fungsi, peran masing-masingnya. Ya, banyak komponen, masing-masing komponen punya fungsi, peran. Yang ketiga, kata kunci ketiga, masing-masing komponen itu terhubung, koordinasi, terkait, ada keterkaitan, keterhubungan. Yang keempat, itu ada komponen hierarki. Dalam struktur itu ada komponen hierarki. Sehingga kita bicara misalnya struktur organisasi. Anda pernah dengar struktur organisasi. Struktur organisasi itu banyak komponen. Ada ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing komponen punya tugas dan fungsi, tupoksinya masing-masing, perannya masing-masing. Ketua sebagai apa fungsinya, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada hubungan koordinasi, terhubungan masing-masing komponen, garis koordinasi. Yang keempat, ada hierarki, mana hierarki yang paling tinggi, hierarki pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, itu struktur organisasi. Struktur anggota tubuh manusia, ada kepala, ada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Manusia itu kalau komponen banyak sekali, ya belum nanti bagian dalam tubuh manusia dan lain sebagainya. Masing-masing punya fungsi, perannya. Kemudian mereka terhubung, ada saraf, ada aliran darah di situ, jaringan-jaringan aliran darah, ya. Kemudian ada saraf-saraf yang menghubungkan ya, jaringan pernapasan, jaringan pencernakan, jaringan pembuangan, metabolisme, dan lain sebagainya. Itu struktur tubuh manusia. Sehingga masing-masing punya hierarki. Hierarki itu ada organ tubuh vital manusia. Organ tubuh vital manusia itu hierarki yang paling tinggi, karena organ itu kalau hilang, tidak berfungsi tugasnya, maka tubuh itu menjadi mati. Ya. Seperti jantung. Jantung kalau sudah tidak berfungsi, mati. Ginjal, lama-lama kalau parah ginjal bisa mati. Ya. Kepala, kalau terputus dari lehernya, orang bisa mati. Itu organ vital. Demikian dengan struktur ruang. Ruang itu punya komponen. Saya berikan contoh. Ruang Kota Semarang. Kota Semarang itu punya komponen. Komponen-komponennya di situ ada ibu kota, Kota Semarang. Itu pusat-pusat pertumbuhannya. Ibu Kota Semarang itu pusat pertumbuhannya di mana? Di kantor wali kota. Di situ ada kantor DPRD, terkumpul di situ biasanya. Pusat pertumbuhan, pelayanan di situ. Ada pemerintahan tertinggi. Ya. Kantor wali kota, kantor DPRD, ada di situ koramil tingkat kota, ya. Ada militer tingkat kota, ada polisi tingkat kota, ada kesehatan tingkat kota, ya. Dan pusat kesehatan, pendidikan, militer, dan lain sebagainya terkumpul di pusat pertumbuhan itu. Pusat pertumbuhan. Kemudian ada kantor kecamatan, kantor kepala desa atau kelurahan, dan seterusnya. Itu pusat-pusat permukiman. Kantor kecamatan itu biasanya ada Polres, ya. Kok Polres? Kecamatan itu apa?
Polres ya, kalau Semarang Polsek, kan polsek, Poltabes gitu ya. polsek ya. Ya polsek, oh polsek ya, sektor ya. Kalau Polres itu kota kabupaten. Oh ya, Ya, kalau kalau Polres kota kabupaten, kalau Polsek polisi tingkat kecamatan, di situ biasanya terkumpul, ada puskesmas sebagai pusat kesehatannya, pendidikan, mungkin di situ ada SMP atau SMA dan seterusnya. Itu pusat-pusat pertumbuhannya. Ya. Dan kelurahan juga demikian. Kelurahan di situ mungkin di situ ada pelayanan medisnya, klinik misalnya, atau sekolah SD dan seterusnya. Kalau pusat pendidikan ada balai desa, balai kelurahan dan seterusnya. Itu pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian pusat-pusat pertumbuhan itu terkoneksi dengan jalan, infrastruktur drainase, infrastruktur listrik, air bersih dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur ruang. Ya. Jadi ada komponen-komponennya, ada perannya masing-masing, terkoneksi dan ada hierarki. Hierarki pusat pertumbuhan Kota Semarang. Yang pertama adalah itu tadi, ibu kota Semarang. Nanti hierarki pertama itu, hierarki kedua ibu kota kecamatan di Kota Semarang. Hierarki ketiga ibu kota kelurahan atau desa di Kota Semarang. Nah, itu ada struktur ruang. Nah, bisa dipahami ya mengenai struktur ruang. Kemudian pola ruang, apa itu pola ruang? Pola ruang adalah peruntukan guna lahan. Itu didominasi oleh apa? Jadi ada guna lahan perdagangan. Dia didominasi oleh sistem aktivitas ekonomi perdagangan. Ada kawasan industri. Dia pola ruangnya, guna lahannya didominasi oleh kawasan industri. Sistem aktivitas ekonomi industri. Ada kawasan pemukiman, ada kawasan pariwisata, ada kawasan lindung, ya, tergantung dari dominasinya. Nah, ini pola ruangnya, sehingga pola ruang itu adalah kelompok-kelompok ruang, ya, yang dia membentuk area, luasan, bidang ruangnya. Ya, kelompok ruang perdagangan atau kawasan tadi ya, distrik perdagangan, permukiman, pariwisata, kawasan lindung, dan lain sebagainya. Ini harus Anda pahami mengenai perencanaan tata ruang. Jadi kalau kita merencanakan tata ruang, itu merencanakan struktur ruangnya dan merencanakan pola ruangnya. Dan ini gambaran lebih jelasnya, ya, struktur dan pola ruang. Menurut undang-undang bahwa perencanaan tata ruang itu ada dua komponen penting, struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang tadi ya, struktur ruang pusat-pusat pertumbuhan, yang masing pusat-pusat pertumbuhan itu punya peran masing-masingnya, terkoneksi, terhubung, dan punya hierarki. Itu Anda selalu ingat itu. Bicara tentang struktur, ada 4 kata kunci, yaitu banyak komponen, masing-masing komponen punya peran masing-masing. Ini selalu saya ulang ya, supaya Anda dan selalu mengulang-ulang ini selalu ingat. Kalau bisa dicatat, ya, prinsip-prinsip ataupun kata-kata kuncinya, supaya mudah diingat. Nanti penjabarannya Anda kalau sudah terbiasa membaca dan memahami, nanti bisa mengembangkan, ya, pengertian-pengertian tadi. Struktur ruang itu adalah pusat-pusat pertumbuhan yang terkoneksi, ya, oleh infrastruktur sarana prasarana di situ. Jadi ada jalan, ada transportasi, jalur transportasi, kemudian terkoneksi dengan moda transportasi apa saja, dan ada persampahan, sanitasi, drainase, macam-macam ya. Ada listrik, ada air bersih, dan seterusnya. Pola ruang itu kawasan
yang dia terbagi menjadi dua kelompok. Ada lindung dan ada budidaya. Lindung itu konservasi. Jadi harus ada kawasan lindung yang untuk melindungi tadi lingkungan sumber daya alam. Kawasan lindung kalau dalam perkotaan itu ada dua, alam dan lindung heritage. Heritage ya itu lindung mengenai budaya, sosial budaya. Ya. Heritage itu ada tangible, ada intangible. Nanti kalau kita bahas terlalu luas, nanti ada malah nggak fokus ya. Jadi ada yang penting ada pahami dulu. Jadi kawasan lindung di dalam suatu wilayah itu ada lindung alam, kita misalnya melindungi sumber daya air, melindungi hutan, sumber daya alam, melindungi keanekaragaman hayati, tumbuhan, hewan harus dilindungi. Kawasan mana dia harus dilindungi? Itu kawasan lindung. Kawasan lindung heritage itu misalnya kawasan lindung Kota Lama Semarang. Kita lindungi cagar budaya di sana, bangunannya, ya, bangunannya, atau wisata kulinernya, makanan-makanan khas Semarang harus dilindungi sebagai identitas Kota Semarang, misalnya Bingko Babat atau Bandeng Presto, lumpia, itu oleh-oleh khas Semarang, itu dilindungi sebagai heritage di situ. Ya. Kemudian ada kawasan budidaya. Kawasan budidaya itu contohnya kawasan yang digunakan sebagai pariwisata, permukiman, sebagainya. Di luar kawasan lindung itu kawasan budidaya. Ada kawasan pendidikan. Misalnya kampus Undip itu kawasan pendidikan, baik Undip bawah maupun Undip atas. Kemudian kawasan perdagangan, kawasan kesehatan, kawasan pariwisata, dan lain sebagainya. Itu kawasan budidaya. Lingkungan binaan itu. Nah ini ya, komponen penting di dalam perencanaan tata ruang. Nah sekarang secara teori, nah kenapa saya membahas ini? Karena tadi bahas permasalahan kok sampai seperti ini. Jadi permasalahan tadi ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan secara teori idealnya dengan kondisi existing. Nah di sini Anda lihat ini rangkuman teori perencanaan kota, pembangunan dan perencanaan kota, itu struktur dan pola ruang. Anda lihat di tengah itu ya, tengah yang kotak coklat itu inti dari struktur dan pola ruang. Ya. Struktur ruang itu tergambarkan di dalam gambar itu adalah bulatan-bulatan biru telur asin itu ya. Itu kan ada bulatan-bulatan telur asin, warna telur asin. Itu pusat-pusat pertumbuhan, ya. Pusat pertumbuhan, kawasan pendidikan, kampus Undip itu titiknya di mana. Kemudian perdagangan, pasar juar itu letaknya di mana. Kawasan pertanian itu misalnya pusat pertumbuhannya di permukiman petaninya itu di mana. Ya. Kemudian pusat pemerintahan, misalnya seperti itu. Ya, jadi titik-titik biru itu pusat pertumbuhan. Masing-masing pusat pertumbuhan itu punya tugas fungsinya masing-masing. Kemudian dia terkoneksi oleh garis-garis yang berwarna biru tua. Itu koneksi, itu infrastruktur jalannya, infrastruktur komunikasinya, telekomunikasinya, infrastruktur drainase, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Ya, dalam satu terpadu di situ, jaringan infrastruktur. Makanya di kota-kota modern
itu dia terpadu satu apa saluran itu ya, dia terkoneksi antara jalan, di jalan itu tertanam di situ ada jaringan listriknya, jaringan gasnya, jaringan air bersihnya, jaringan telekomunikasinya dan lain sebagainya. Sehingga negara-negara maju kita jumpai ditanam di tanah ya, ya jarang sekali kita jumpai tiang-tiang listrik karena jaringan listriknya ditanam di bawah ya. Tentu dengan mempertimbangkan segala aspeknya keamanan ya. Nah, itu struktur. Kemudian pola ruang itu tergambar dari bidang-bidang yang berwarna hijau, berwarna abu-abu, kuning dan coklat. Itu pola ruang. Misalnya yang hijau, warna hijau itu distrik pertanian, kawasan pertanian. Kawasan pertanian dia komoditasnya apa? Apakah jagung dan lain sebagainya. Abu-abu. Abu-abu misalnya kawasan perkebunan atau peternakan. Ya. Yang kuning misalnya, kuning kawasan perdagangan. Nah, yang coklat misalnya itu kawasan industrinya. Bagaimana mengkaitkan antara hasil panen pertanian, hasil panen perkebunan dengan kawasan industri, kemudian kawasan perdagangan supaya di situ terjadi konektivitas yang pola ruang yang ideal di situ. Petani kalau nanti menjual hasil panennya, peternak menjual hasil panennya di kawasan industri atau kawasan perdagangan, itu akan terkoneksi oleh tadinya. Itu kita rencanakan pola ruangnya seperti apa supaya pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan itu terkoneksi dengan baik dalam sistem aktivitas ekonomi yang baik. Oleh karena itu pentingnya kita lihat di sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu ada fisik ekologis, itu lingkungan sumber daya alamnya, karakter masing-masing ruang itu seperti apa. Ya, bagaimana sumber daya airnya, sumber daya tanahnya, sumber daya udaranya, bagaimana keanekaragaman hayatinya, tumbuhannya, hewannya, ya. Kemudian bagaimana mengenai kondisi topografi, geografis tanahnya, subur atau tidak subur, apakah kemiringannya berlereng atau datar, dan lain sebagainya. Itu fisik sumber daya alam lingkungan. Kemudian sosialnya, bagaimana sosial itu termasuk demografi, jumlah penduduknya, jumlah, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusianya seperti apa. Ya, makanya dalam demografi itu akan terlihat data-data di situ, yang laki, perempuan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian agama, kemudian mata pencarian, pendapatan dan lain sebagainya. Ya, data-data itu ada, data-data sosial. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana sosial, kondisi sosial demografinya. Kemudian aktivitas ekonominya. Mana aktivitas ekonominya, apakah berbasis pertanian, apa berbasis perkebunan, apa berbasis industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, perkantoran pendidikan, atau yang lainnya. Ya. Kemudian kalau di sini politik itu mengenai tata kelolanya. Ya. Harus didukung oleh tata kelola yang baik. Ya, politik, hubungan politik, sistem kelembagaan, kewibawaan hukum, kebijakannya. Nah, ini prinsip sustainable development. Jadi bagaimana kita merencanakan pembangunan wilayah suatu kota pada struktur dan pola ruangnya dengan mempertimbangkan 4 pilar tadi. Sosial, ekonomi, tata kelola yang baik. Dan yang tidak kalah penting, yang di bawah itu ada studi banding. Ya, bagaimana
bagaimana kita sebenarnya kota-kota yang sudah berhasil ya mewujudkan kotanya sebagai kota yang ideal. Itu kita harus pelajari, tapi jangan telan mentah-mentah ya. Boleh jadi kota itu berhasil, sudah menjadi kota yang ideal, layak huni begitu. Belum tentu konsep mereka itu ketika kita terapkan di negara atau kota kita itu cocok. Ya, harus dikaji. Makanya ada menganalisis tadi ya, lingkungannya, sosialnya, ekonominya, tata kelolanya supaya bisa disesuaikan, diadaptasikan konsep yang sudah berhasil di kota yang sudah maju itu bisa diaplikasikan ke kota kita. Nah, kota itu ternyata juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Makanya ada migrasi keluar maupun migrasi masuk. Migrasi keluar, maka kota itu akan mengalami penurunan karena ditinggal pergi penduduknya. Kota kalau ditinggal pergi penduduknya, maka akan mengalami penurunan kualitas, ya. Misalnya atau penduduknya hilang. Kota Aceh ketika terjadi tsunami, awalnya dia kota yang pertumbuhan ekonominya, masyarakatnya sejahtera, lingkungannya baik. Begitu terjadi bencana tsunami, penduduk banyak yang meninggal dunia, rumah-rumah hancur dan lain sebagainya. Akhirnya kotanya menjadi penurunan kualitas. Ya. Bahkan ada yang menjadi kota mati. Contohnya tragedi Chernobyl. Awalnya Chernobyl itu kota metropolitan, kota besar. Bahkan di situ kebutuhan listriknya disuplai dari pengkayaan nuklir. Makanya ketika terjadi kebocoran nuklir, terjadi bencana radiasi nuklir, kota itu ditinggal pergi penduduknya. Penduduknya banyak meninggal karena ledakan nuklir tadi, kemudian radiasi, banyak yang meninggal. Nah, yang sudah terkontaminasi radiasi itu, walaupun belum terkontaminasi, itu pergi. Ya, meninggalkan kota itu. Akhirnya kotanya menjadi mati. Ya, tidak ada penghuninya. Jadi kota itu bisa tumbuh dan berkembang, tapi juga ada kota yang mati, itu tergantung dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya semakin besar, tapi itu tidak tidak berpengaruh ya. Jumlah penduduk semakin besar, tapi nggak pandai mengelola, sehingga lingkungan banyak yang rusak, sosialnya banyak yang miskin, ekonominya amburadul, ya, karena tata kelola yang tidak baik. Ya, walaupun banyak penduduk, miskin dia. Nah, biasanya negara-negara berkembang yang jumlah penduduknya banyak, dia tata kelolanya tidak baik. Dia tidak bisa mengelola lingkungan, tidak bisa mengelola SDM sumber daya manusianya supaya sejahtera, tidak bisa mengelola pertumbuhan ekonominya. Hanya kota atau negara itu menjadi tidak berkembang, ya. Tidak menjadi negara maju, tapi negara yang terus berkembang, bahkan miskin. Ya. Ini ya, walaupun jumlah penduduk, tapi kalau jumlah penduduk tidak dikelola dengan cara yang baik, tidak tingkatkan kapasitasnya, maka ini akan menjadi bumerang. Ya. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Bagaimana keterkaitan antara rencana tata ruang, merencanakan struktur dan pola ruangnya dengan konsep perencanaan pembangunan wilayah atau kota, ruang wilayah dan kota secara berkelanjutan. Ya, supaya harapannya kota, wilayah, lingkungan wilayah kota kita itu bisa berkembang secara berkelanjutan. Apa yang kita nikmati sekarang, ya, dan lestarinya lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang baik, tata kelola yang baik, itu nantinya supaya kita bisa pertahankan, justru kalau bisa ditingkatkan agar regenerasi yang akan datang bisa menikmatinya juga. Itu konsep sustainable development. Jadi contoh
Kalau kita bicara tentang struktur dan pola ruang, struktur pusat-pusat pertumbuhan, ya. Pola ruang adalah bidang-bidang itu yang berwarna-warna, ya. Sehingga mereka terkoneksi dengan sistem jaringan. Struktur ruang punya hierarki dia. Kita bisa analisis pusat-pusat pertumbuhan itu, hierarki pertama mana saja, hierarki kedua mana, hierarki ketiga mana. Nah, sekarang permasalahan pembangunan. Permasalahan adalah kesenjangan antara pembangunan yang ingin dicapai, ya, yang ingin wujudkan secara ideal dengan kondisi existing. Ya. Ya, di sini perlu adanya kesenjangan itu. Bagaimana kita menemukan, mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga bagaimana kemampuan Anda mengkaji suatu wilayah, lingkungan, ya, masalah lingkungannya apa di situ, ya, masalah sosialnya apa, masalah ekonominya apa, masalah tata kelolanya apa. Disitulah nanti Anda akan menyusun perencanaan, strategi perencanaan untuk mendapatkan solusi memperbaiki keadaan tersebut. Jadi masalah lingkungan supaya tidak terjadi masalah harus diapakan. Saya ambil contoh misalnya kota pariwisata. Kota pariwisata, kalau kita bicara tentang konsep pembangunan pariwisata itu ada 4 komponen penting. Kalau kita bicara tentang pariwisata secara umum itu ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah harus diperhatikan atraksinya. Apa yang akan kita jual? Karena kalau atraksi tidak menarik, kita tidak bisa menarik pengunjung. Karena sifat dari pariwisata itu konsumen harus mendatangi, bukan didatangi, tapi harus mendatangi. Supaya mereka datang harus ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa mendorong mereka, memotivasi mereka untuk datang. Itu kita harus merencanakan atraksinya. Atraksi yang tidak membosankan, atraksi yang beraneka ragam macam, sehingga atraksi itu bisa dinikmati oleh segala usia, segala jenis kelamin, segala strata sosial. Nah, bagaimana konsep atraksi itu kita kemas, ya, supaya nanti konsumen yang datang itu dari segala lapisan masyarakat. Mereka ngajak keluarga mereka yang usianya variasi, ada jenis kelamin variasi, ada status ekonominya yang variasi. Itu jenis atraksi apa? Ya. Itu harus dipikirkan. Ya, yang menarik jenis atraksinya. Yang kedua itu adalah kemudahan aksesibilitas, karena konsumen, ya, pengunjung wisatawan itu kalau aksesnya susah mereka nggak akan datang. Jalannya banyak yang rusak, tidak ada moda transportasi ke sana, tidak memungkinkan sampai tujuan ke sana. Bagaimana mereka mau datang? Ya, datangi objek wisata harus nyeberangi sungai yang nggak ada jembatannya, coba. Atau mereka tidak mungkin untuk bisa mencapai ke sana karena nggak ada transportasinya. Ya, sepi pengunjung. Oleh karena itu, ya harus didatangkan. Misalnya disediakan biro travel yang murah, yang pelayanannya memuaskan dan lain sebagainya, sehingga bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat dengan strata ekonomi yang mana saja. Ya. Jadi selain penyediaan infrastruktur jalan yang baik, kemudian akses jalan yang baik, moda transportasi yang baik, juga ada pelayanan biro travel. Ya, informasi-informasi itu bisa didapatkan oleh wisatawan. Kemudahan informasi itu. Yang ketiga itu adalah kelengkapan akomodasi. Kalau kita kan berharap wisatawan itu berlama-lama tinggal di situ untuk buang uangnya di sana. Oleh karena itu, kalau akomodasinya lengkap, jadi ada penginapan,
bisa menginap di situ 1 tahun penuh atau 3 bulan, 4 bulan. Jadi ada penginapan, akomodasi, ada restoran, tempat kebutuhan makan, ada telekomunikasi, macam-macam. Itu akomodasi. Ya, ada servis, pelayanan servis. Kemudian ada keamanan, ya, ada kesehatan di situ. Karena beberapa objek wisata itu resiko terjadinya kecelakaan. Nah, bagaimana ada tim SAR di sana, ada klinik kesehatan di sana. Ya, kalau misalnya ada yang kecelakaan itu bisa ditangani. Akomodasinya lengkap. Yang keempat adalah promosi informasi. Karena kalau tidak ada promosi informasi, terkadang orang tidak tahu kalau di sana ada objek wisata yang menarik. 4 konsep itu dalam misalnya pembangunan kawasan pariwisata. Sehingga Anda harus kenali masalah atraksi, apa yang membuat wisatawan sepi pengunjung. Tadinya ramai, itu harus dianalisis. Masalah atraksinya seperti apa, masalah aksesibilitasnya seperti apa, masalah akomodasi, masalah informasi promosi. Nah, setelah itu permasalahan-permasalahan sudah Anda kenali, dikaji, baru dilakukan langkah-langkah strategis perencanaan pembangunan kawasan pariwisata itu seperti apa. Tata kelolanya juga. Ya, tata kelola, barangkali di sana pengelolaannya tidak baik, tidak ramah, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan itu perlu untuk dikaji. Sehingga itu pengkajian permasalahan itu nanti dijadikan sebagai dasar untuk analisis menentukan strategi dan pembangunannya. Ini banyak hal kalau kita bicara tentang lingkungan wilayah, ya, suatu kota itu banyak permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan, permasalahan energi, ya, listrik, permasalahan lingkungan, permasalahan kesehatan, permukiman, sumber daya manusia, inovasi dan skill, ya, dan masalah sosial, kriminalitas, ya, pelecehan seksual dan lain sebagainya, ya. Kemudian geng-geng anak liar itu tadi, ya, penjambretan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu masalah sosial. Kemudian spatial planning, ada perencanaan spasial, perencanaan ruangnya. Kemudian ada pariwisata, ada transportasi dan lain sebagainya. Dan banyak, ya, permasalahan lingkungan regional dari suatu negara, provinsi, kota, maupun unit yang paling kecil, ya, masalah keluarga. Jadi kalau nanti Anda misalnya ingin membangun mahligai, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang berkelanjutan, nah itu pakai konsep ini. Bagaimana membangun keluarga yang berkelanjutan sakinah. Sehingga nanti anak cucu Anda itu bisa menikmati kebahagiaan keluarga, ya. Pakai konsep sustainable development, ya. Satu contoh permasalahan di kawasan pesisir. Kawasan pesisir itu ada berbagai macam permasalahan-permasalahan di sana. Contohnya misalnya kawasan permukiman, kampung nelayan yang miskin, kumuh. Kawasan industri, itu pencemaran air, udara, lingkungan, ya, tanah, ya. Kemudian nanti belum masalah industri itu mengenai buruh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian masalah pariwisata, masalah penangkapan ikan, ya, dan teknologi yang tidak ramah lingkungan, permasalahan mengenai pembabatan hutan mangrove misalnya, permasalahan tumpahan minyak, permasalahan kerusakan terumbu karang, macam-macam, ya. Kemudian daerah aliran sungai, kawasan pesisir itu kan ada muara sungai, ya, estuaria. Itu juga jadi permasalahan karena sampah-sampah dari daratan
petani sisa-sisa pupuk, ya itu akan mencemari lingkungan, sehingga bisa saja terumbu karang di pesisir itu mati karena tadi tercemar, kondisi kualitas airnya buruk, ya, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan, kondisi real yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Ya. Banyak permasalahan-permasalahan itu. Artinya, kemudian ini lebih detailnya baca sendiri aja ya. Ada permasalahan sea level rise ya, kenaikan muka laut, ada land subsidence, ya. Kemudian ada polusi, ada bagaimana ada erosi abrasi, ada sedimentasi, perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bagaimana mengidentifikasi permasalahan. Salah satunya adalah kita menggunakan metode pohon masalah. Nah, dengan pohon masalah itu satu metode, kita menganalogikan masalah itu dengan pohon. Pohon itu ada akar, ada batang, ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, ada daunnya, ada buahnya, dan lain sebagainya. Kenapa buahnya sesuai dengan yang kita harapkan? Kenapa akarnya mati, batangnya rusak, cabang-cabangnya pada kering, dan lain sebagainya, daunnya rontok? Nah, itu permasalahan-permasalahan. Kita bisa mengkategorikan secara hierarki masalah utama, masalah akar masalahnya apa, batang masalahnya apa, cabang atau ranting masalah apa, dan lain sebagainya. Ini metode bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan itu dengan metode pohon masalah. Bagaimana metodenya? Komponen utama pohon masalah itu adalah akar, batang, cabang atau ranting atau daun. Jadi masalah utama, penyebabnya, dan akibatnya. Itu teknisnya seperti itu. Contoh penggunaannya, jadi misalnya analisis bisnis, identifikasi, ada modal, ya. Kalau bisnis mesti kita modal uang, modal fasilitas, misalnya kita bisnis laundry. Bisnis laundry itu modal uang. Bagaimana kita menyewa tempat dan mengadakan mesin di baju, ya, tenaga kerjanya, nanti kalau menyediakan setrika, beli sabun, macam-macam, fasilitasnya perlu diidentifikasi. Nah, dan nanti akan dilakukan analisis permasalahan pengembangan laundry, ya. Misalnya laundry kok sepi, apa penyebabnya? Laundry kok katanya kemahalan. Nah itu masalah lingkungan, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah tata kelola. Kaji, kenapa laundry-nya rugi? Nah, itu analisis bisnis. Akar masalahnya apa? Penyebabnya apa? Dampaknya seperti apa? Itu analisis pohon masalah. Perencanaan proyek, wawancara studi kasus, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembuatannya mengidentifikasi masalah utama, kemudian bagaimana penyebabnya, akarnya, dan mengidentifikasi akibat dampak buruknya. Pohon masalah sangat efektif digunakan untuk permasalahan, ya, cari penyebab akar masalahnya apa, kemudian mencari sebabnya apa, dan menganalisis bagaimana dampaknya. Jadi contoh, jadi metode mengidentifikasi permasalahan itu dengan analisis pohon masalah. Ya. Nah, masalah utamanya apa? Itu di batangnya. Kemudian masalah penyebabnya apa? Di akarnya. Kemudian masalah eksternal. Kemudian masalah internalnya juga. Makanya nanti di dalam analisis pohon masalah keluar SWOT. Ya.
analisis SWOT, analisis masalah utama, kekuatan, kelemahannya, peluang, tantangannya seperti apa, itu juga dianalisis. Bagaimana mengidentifikasi permasalahan, problem itu dari akar masalahnya. Ya. Akar masalahnya itu apakah problem lingkungan, problem sosial, ekonomi, tata kelola, sustainable development tadi. Dan juga perlu di situ diidentifikasi siapa, bagaimana, kapan, dan apakah, mana, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita melihat struktur pohon masalah, maka kita akan bisa mengidentifikasi permasalahan itu dari sisi masalah utamanya, kemudian penyebabnya apa, dan dampaknya seperti apa. Supaya nanti kita bisa menyusun strategi pemecahannya, solusinya. Jadi contoh kalau di pesisir, krisis ekologi mangrove. Jadi kenapa luasan mangrove di Indonesia itu selalu menurun kualitasnya. Jadi kualitas mangrove yang sangat baik itu cenderung menurun. Ya, banyak ditebangi, banyak yang rusak, banyak yang mati, banyak yang macam-macam ya. Hanya krisis ekologis mangrove. Karena mangrove banyak yang mati, dampaknya abrasi, ya, kemudian macam-macam ya. Sumber daya ikannya juga menurun karena salah satu hal yang menyebabkan sumber daya ikan itu banyak itu adalah mangrove. Ekosistem mangrove itu bisa menarik perhatian ikan-ikan di situ sehingga terbentuk jaring mata rantai makanan di situ. Ya. Pohon mangrove yang berguguran di air itu membusuk. Ya, dia menghasilkan menarik perhatian bakteri di situ. Nah, bakteri akan dikonsumsi oleh zooplankton di situ. Ya, muncul zooplankton menarik perhatian hewan-hewan kecil, ya, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, ketiga, sampai ada jenis-jenis ikan yang punya ekonomi tinggi di situ. Hidup di ekosistem mangrove. Kalau mangrove-nya rusak, ikannya pindah cari ekosistem mangrove yang baik. Nah itu jadi salah satu sebab kerusakan mangrove itu menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan nelayan. Ya. Nah, kita lihat kenapa ekologi mangrove itu rusak. Ya. Ternyata disebabkan oleh banyak ya pola pikir, daripada mangrove mending dibuka untuk budidaya tambak, airnya besar-besaran dan mangrove dibabat habis, konversi menjadi lahan tambak. Akibatnya begitu pencairan es akibat pemanasan global, air muka laut naik, ya nggak ada yang menopang tanah. Dengan akar-akar mangrove itu tanah bisa tertahan, tapi dengan buka menjadi tambak, akhirnya tambak itu lemah ya, terjadi gelombang air laut yang besar, akhirnya hancur. Terjadi. Kenapa di Kota Semarang banyak terkena abrasi, banyak beberapa bahkan hilang ya, karena sebab itu. Dulu mangrove-nya bagus, dibabat habis jadi tambak, itu land subsidence, penurunan muka tanah, ke air laut naik, akhirnya tenggelam. Karena kualitas mangrove-nya rehabilitasi mangrove terlambat. Ya. Ya itulah. Maka sebelum terjadi itu ada upaya-upaya harusnya bagaimana memulihkan, merehabilitasi. Kerusakan mangrove itu berakibat
Ya, karena masalah sosial, isu ekonomi, kemudian ada hambatan, tujuan dan lain sebagainya. Pokoknya penyebab kerusakan hutan mangrove itu banyak, dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi tata kelola. Maksud tata kelola itu mangrove yang kawasan pesisir banyak dikuasai oleh swasta. Swasta akhirnya membabat habis mangrove. Itu diperuntukkan aktivitas ekonomi. Nah, akibat hutan mangrove itu rusak, muncul dampaknya di situ, degradasi ekosistem, masalah sosial ekonomi, nelayan sudah susah menangkap ikan ya, mulai susah menangkap ikan. Karena ikan-ikan yang dulu bersimbiosis dengan mangrove pada dan ya, kemudian meningkatkan pencemaran pantai karena tidak ada yang menetralisir pencemaran pantai. Perubahan iklim ya, tadinya ada proses fotosintesis dalam daun-daun mangrove. Itu mangrove habis, ya akhirnya terjadi peledakan karbon di situ. Yang menyebabkan salah satunya, kalau karbon itu salah satu dari gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global. Kemudian keanekaragaman biota laut, ya, mangrove-nya mati, akhirnya biota laut yang ada dalam ekosistem mangrove hilang semua. Turunnya kemampuan menahan angin, gelombang udara, dan lain sebagainya. Ini kira-kira contoh bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan tentang krisis ekologis mangrove. Kemudian yang kedua, metode fishbone. Fishbone itu duri ikan. Kalau kita makan ikan, sisa duri-duri dan kepalanya dan ekornya, ya, bagian-bagian komponennya. Jadi ada penyebab, ada dampaknya, ada permasalahan-permasalahan mengenai metodenya, bagaimana caranya, materialnya, kemudian prosesnya, kualitas manusianya dan lain sebagainya. Tapi kira-kira dampak yang diharapkan seperti apa? Itu fishbone di dalam identifikasi masalahan. Contoh diagram masalah fishbone dalam transaksi keuangan, memperluas kontribusi zakat. Dalam pengelolaan zakat, ya, zakat bagi kaum muslimin itu dikelola oleh Badan Amil Zakat. Nah, itu ada misalnya di situ metodenya, ada permasalahan metode, ada juklak juknisnya misalnya. Kemudian banyaknya pemda yang terjebak di seluruh Nusantara. Ya. Dan karena ini masalah zakat, ya harusnya ini diperuntukkan khusus muslim. Ya. Sementara kita itu agamanya macam-macam, ya, percaya agamanya, sehingga harusnya tidak melibatkan ASN gitu ya. Beberapa instansi itu kan seperti itu. Permasalahan-permasalahan seperti ini. Kemudian bagaimana kualitas manusianya, jadi penguasaan teknologi, bagaimana menghimpun zakatnya dan lain sebagainya. Bagaimana kita menganalisis permasalahan metodenya, materialnya, manusianya, dan proses, ya, kebutuhan fasilitasnya. Contoh metode fishbone di dalam penurunan produksi. Mohon maaf nih, tiba-tiba flu-nya, pileknya kambuh ini.
Nah, ini contoh Fishbone di dalam aktivitas produksi industri. Ada material, manusia, mesin tadi, metode, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda ya nanti paling tidak menganalisis di situ masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah tata kelola, supaya bagaimana kita mencapai tujuan ya, supaya pembangunan itu berkelanjutan, ya, memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosialnya, pertumbuhan ekonominya, dan tata kelola yang baik. Kira-kira itu ya kuliah kita pada hari ini mengenai bagaimana pengertian permasalahan perencanaan pembangunan wilayah. Dalam hal ini Anda kaitkan dengan lingkungan juga. Lingkungan wilayah suatu kota, lingkungan wilayah suatu kabupaten, bahkan sampai skala yang terkecil yaitu RT, bahkan skala rumah tangga. Saya kira itu sudah azan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, diskusi di lain waktu saja ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada satu yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya mohon maaf kalau ada satu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Nanti Prof. materi kuliah saya kirim ke Mbak Salma ya, formatnya. Baik, Pak.